Anda boleh percaya atau tidak, ini tamu saya adalah orang terkaya di Indonesia. Ya, bukan harta, tapi kaya hati. Adit Prayoga, pemilik 6 rumah makan gratis ya, sudah hadir di studio. Assalamualaikum Dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang Palembang kok nih? Orang Palembang asli, Pak. Jadi sehari ngejok makan wong miskin berapa porsi? Kalau dulu tuh kan kita pertama kali buka kan 50 porsi. Sehari? Iya, sehari. Kalau sekarang ini alhamdulillah sudah 300 porsi per cabang. Per cabang? Ada berapa cabang? 6 baru. 6. Ya. Jadi 6 kali 300, 1.800 porsi sehari? 1.800. Duitnya dari mana? Dari Allah, Pak. Dari Allah. Melalui orang-orang baik. Alhamdulillah rezeki itu selalu datang. Pernah ada satu masa ternyata tidak kate yang nunjuk atau nggak ada yang ngasih atau nggak cukup 300 porsi per cabang itu? Sering, Pak. Sering? Sering. Tapi itu rencana Allah. Jadi Allah sudah membuat skenario, sudah Allah atur. Kami ini tidak disuruh masak. Pernah. Tidak ada yang bisa dimasak. Duit tidak punya, tabungan tidak ada, beras tidak punya. Jadi ya gimana? Sudah jam 11, orang sudah pada ngantri, sudah rame kan di depan itu kan, di depan rumah makan gratis. Tak tahu ada teman pengusaha nasi Padang ngirim nasi banyak, lauk rendang, ayam, Masya Allah. Terjadi yang begitu? Pernah terjadi. Masih banyak orang baik di Indonesia, Adit? Alhamdulillah. Saya juga pernah nih. Ini kisah nyata. Saya sama istri kan datang ke pasar Cilengsi beli ayam. Ayam kami beli sudah dipotong-potong, taruh di motor. Istri saya nanya, Abi masih punya sisa uang? Masih sayang. Ada berapa? 50.000. Mampir dong ke toko perabotan, mau beli centong sama baskom. Begitu mampir ke toko perabotan beli centong sama baskom, tiba-tiba sudah selesai, kembali ke motor, ayamnya hilang. Masya Allah. Saya sempat kepikir, ya Allah, itu ayam untuk sedekah, untuk buka rumah makan gratis, buat masak kami, kok hilang ya. Saya berusaha dulu ikhtiar, cari-cari ayamnya keliling-keliling, tidak ketemu. Kata istri saya, udah ikhlasin aja. Begitu pas kami mau pulang, nyetater motor tidak hidup. Kami engkol-engkol motornya, tidak hidup juga, mogok. Sisa duit tadi masih ada, tidak punya lagi, habis. Begitu buka bensin, masih ada bensin banyak. Nah, akhirnya suruh istri duduk di motor, saya dorong. Begitu pas mau ngedorong motor tuh, mau pulang, tahu-tahu di ibu-ibu nyamperin. Pak, tadi saya lihat Bapak muter-muter, mondar-mandir depan toko. Kenapa, Pak? Hilang ayam, Bu, saya bilang. Banyak hilang, lumayan buat rumah makan gratis. Yuk Pak, ikut saya katanya. Begitu saya ikut, diajak ke tempat toko ayam yang saya beli tadi. Saya bilang, Bu, ini saya tadi beli di sini, saya bilang. Oh, ini punya adik saya, katanya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Udah, Bapak mau ayam berapa, katanya. Bilang aja. Jangan, Bu, nggak usah, Bu. Saya mau pulang aja. Enggak, jangan. Tolong kasih ayam yang besar-besar. Potongin berapa dia minta, kasih aja. Gratis. Masya Allah. Adit terima? Saya terima, Pak. Jadi, ternyata itu cara Allah ingin memperkenalkan saya sama pelanggan yang saya langganan, tempat saya langganan, saya beli ayam, dikasih gratis. Gitu. Masya Allah, Allah maha baik. Gitu. Bisa ketemu gitu sama orang baik. Saya dulu kan ngontrak kan, yang pernah Pak SBY Presiden datang ke kontrakan kami kan. Dan dulu kan kami kan ngontrak di Ciang sana, rumah kami sepetak. Di mana? Di daerah Ciang sih? Di daerah dekat kota wisata Cibubur. Cibubur gitu. Saya ngontrak di situ. Jadi ada 12 kontrakan nih. Saya lihat dari 12 kontrakan itu isinya tuh Pak, punya kami, cuma kontrakan kami yang tidak punya TV. Kami tidak punya TV. Kosong. Tidur aja sama ini ngampar. Ngemper kalau bahasa Palembang. Pakai tikar? Tidak juga, ini pakai kain. Pakai kain aja, iya. Terus? Baju-baju tuh kan bantalnya tuh kami jadi bantal. Jadi baju tuh tak masuk ke dalam sarung, jadi bantal. Tidur sama istri berdua, suami istri situ. Nah, tiba-tiba ketemu orang baik kan itu kan, alhamdulillah. Sekarang dapat tempat tinggal, terlalu besar pula nih tempat tinggalnya nih. Oh, jadi ada orang yang memberi tempat tinggal? Tempat tinggal? Gratis. Rumah mewah. Ukuran? 500 meter. Luas, pinggir jalan. Luas tanahnya tuh 500 meter, pinggir jalan. Bangunannya tinggi 2 lantai.
2 lantai. Masya Allah. Nah disitulah sampai mau bangun rumah makan gratis, mau mengembangkan rumah makan gratis, terus kita bangun juga rumah tahfiz Quran. Nah begitu pas bangun rumah tahfiz Quran, santrinya tuh bisa ketemu sendiri. Maksudnya? Beli gorengan di halte kan, dekat halte pinggir jalan Jakarta tuh, tahu-tahu ketemu anak kecil. Udah berapa bis kulihat kok anak kecil tuh udah naik-naik. Ku samperin mah aku. Dek mau kemana? Nggak kemana-mana katanya. Lah kamu sendirian? Nggak sama orang tua apa keluarga? Nggak katanya. Tidur di sini lah katanya. Merantau ke sini, merantau. Bapak ibu sudah meninggal. Ikut saya aja, saya bilang. Ikut saya aja. Tinggal di rumah tahfiz Quran, mau? Mau pak, gratis pak, gratis. Sampai sekarang. Umur berapa anak itu? Umurnya Pada saat itu? Pada saat itu 11 tahun. Masih kecil. Laki? Laki-laki. Terus kami lagi jalan-jalan ke Tangerang, ada kecelakaan. Kecelakaan di tanjakan gitu. Suami istri meninggal, anaknya meninggal semua, motornya hancur. Ada anak kecil hidup satu, namanya Pauzi. Kami bawa pula, ketemu lagi yatim piatu. Jadi ngumpul anak yatim di rumah. Masya Allah. Jadi santrinya pun ketemu sendiri. Kami ke Palembang waktu itu pernah sekali. Ada anak kecil nawarin ngangkat kantong plastik itu kan di pasar Kindi. Kantong asoy gitu ya? Kantong asoy bahasa Palembang. Bahasa Palembang kantong asoy. Terus? Jadi kak ngangkat. Ngangkat apa? Ngangkat belanjaan kak? Oke, kuli gitu ya? Kuli kami angkat lagi ya? belanja sayuran, minta diangkatin. Ya udah, kamu ngangkat, ya. Nah, ya udah, saya bilang nih, saya angkat, diangkat, saya kasih duit 100.000. Saya ajak ngobrol, begitu saya ajak ngobrol, ternyata bapaknya sudah meninggal, anak yatim. Saya tawarin, mau nggak tinggal di Jakarta, ikut saya saja. Saya bilang, kamu nanti belajar Quran, mau pak? Sampai sekarang ikut. Ada di rumah makan gratis. Nah, jadi ketemu anak yatim itu tidak sengaja gitu kan jadinya. Kayaknya emang diantarkan ketemu Adit ya. Masya Allah. Udah berapa anak yatim yang ada di rumah sekarang? Banyak, sampai kami bangun masjid. Jadi kan saya ke Palembang, ke Kalimantan, Sulawesi, diundang orang ke Arab. Itu kan banyak cerita-cerita dari orang yang bangun masjid itu orang kaya semua gitu. Yang bangun masjid di Palembang orang kaya, konglomerat, pejabat gitu. Nah, jadi saya kepikiran sempat bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya yang bukan orang kaya yang mau bangun masjid, bismillah. Nah, saya dapat guru saya, ada guru ngaji saya tuh namanya Ustadz Luqmanul Hakim Ashabul Yamin, beliau dari Pontianak. Saya datengin ke Pontianak. Saya enggak ngomong, enggak cerita. Tiba-tiba Ustadz Luqman bilang gini, "Dit, pulang dari Pontianak, kamu cari duit, kerja keras, beli tanah, bangun masjid." Masya Allah Ustadz, kayak tahu isi hati saya bilang. Saya ini... Dan itulah keinginan hati Adit. Punya niat mau bangun masjid Ustadz. Begitu saya pulang dari Pontianak, saya dapat undangan ke Bali, dapat undangan ke televisi, dapat syuting ke luar negeri. Datang saya ke luar negeri, sampai ke Mekah saya. Oh ya? Wawancara bagi ini, kayak gini. Ketemu orang kaya kan, ngasih saya duit. Saya kumpulin aja duitnya, saya kumpulin. Ketemu Baim Wong, ketemu artis, pejabat. Dikasih duit, saya kumpulin. Gilang Dirga tuh orang Palembang juga tuh. Iya. Ngasih saya duit segepok. Wah Bang Gilang Dirga, segini dikasih duit. Masya Allah, saya terima. Saya kumpulin, bismillah saya kumpulin. Oh hebat kau Gilang. Ya. Sampai kebeli tanah, uang itu. Saya beli tanah, terus saya bangun masjid. Dibantu pula sama netizen. Yang di Instagram, di YouTube. Ada yang nyumbang buat beli semen. Sekarang masjidnya alhamdulillah mewah, 2 lantai. Sudah terbangun. Ukuran berapa? 400 meter. Apa nama masjidnya? Masjid Rumah Makan Gratis. Tetap RMG itu? RMG. Nah, di samping tanah masjid itu kan ada tanah lagi tuh. Saya mau bangun sekolah gratis. Belum jadi tapi masjidnya. Ini sekolahnya nih. Masjidnya udah. Nah, kenapa saya mau bangun sekolah gratis? Saya kemarin daftarin anak saya sekolah tuh mahal. Sekolah Islam. Wah, kok mahal saya bilang. Nah, itu. Sekolah negeri gratis tapi saya maunya sekolah Islam. Ya udah bismillah saya bilang. Saya mau bangun sekolah gratis. Insya Allah di sampingnya nanti kita bangun pula pondok pesantren gratis. Tempat belajar ilmu agama Islam gratis. Insya Allah. Mohon doanya Pak. Wow. Mudah-mudahan juga banyak pula orang yang mau beramal. Kita tuh ngajak orang tuh berbuat baik, bukan berbuat buruk. Kita ngajak orang untuk dapat pahala, bukan dapat dosa. Kita hidup di dunia ini sebentar saja. Tidak lama meninggal.